Bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surah Ghafir ayat 41 sampai 49. Wa ya qaumi ma li ad'ukum ilan najati. Wahai kaumku, mengapa aku mengajak kepada kalian ilan najati, kepada keselamatan. Ini ungkapan sepupunya Fir'aun yang beriman kepada Allah. Masih keluarga Fir'aun, tapi dia beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Dia menyeru kepada kaumnya. Dia punya jabatan nih, tapi dia muslim, mukmin. Ya, dia ngomong kepada kaumnya, ya, aku mengajak kepada kalian ilan najah, kepada keselamatan. Maksudnya kepada surga Allah, yaitu kalau kalian beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Tapi apa yang terjadi? Wa tad'unani ilan nar. Kalian semuanya mengajak kepadaku, kepada neraka. Ya, jadi kebalikannya, saya ini mengajak kalian untuk masuk surga, yaitu dengan menyembah Allah, ya, taat kepada Nabi Musa alaihissalam. Jadi ini ungkapan, ini kisah masih Nabi Musa ya. Jadi kisah Nabi Musa yang minggu lalu kita juga sudah bahas, ini masih melanjutkan kisah Nabi Musa dengan Fir'aun. Jadi ada keluarga Fir'aun yang taat. Dulu kan kita tahu itu hanya istrinya, ternyata juga ada keluarga yang lain, itu sepupunya. Bahkan sepupunya ini namanya laki-laki, punya jabatan yang penting di kerajaan Fir'aun, tapi dia tidak pernah menyembah patung, menyembah manusia. Fir'aun dia hanya menyembah Allah. Dia taat kepada Allah, makanya dia berdakwah. Wahai kaumku, ya, mengapa aku mengajak kalian kepada keselamatan, yaitu menuju surganya Allah, untuk menyembah Allah, untuk membenarkan bahwa saya Nabi Musa itu utusan Allah. Sedangkan kalian wa yad'u ilan nar, kalian ini mengajak saya ke dalam neraka, yaitu menyembah Fir'aun, menyembah patung. Nah, ini kan berbeda banget, bertolak belakang. Tad'unani liakfara billah, kalian mengajak kepadaku untuk ingkar kepada Allah, untuk tidak mengakui Allah sebagai Tuhan. Wa usrika bihi, dan agar aku menyekutukan Allah dengan sesuatunya. Ma laysal, yang tidak ada, li bagiku, bihi tentang sekutu itu, ilmun pengetahuan sedikit pun. Aku tidak tahu ada Tuhan selain Allah. Aku tidak pernah menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dan aku tidak tahu pengetahuan tentang ada Tuhan selain Allah. Wa ana ad'ukum ilal azizil ghaffar, dan aku ini ad'ukum, mengajak kepada kalian ilal azizil ghaffar, kepada Allah yang maha gagah lagi maha pengampun. Jadi sepupunya Fir'aun ini berdakwah, ya, kepada kaumnya agar menyembah Allah, ya, agar tidak memusyrikkan Allah. Kalian menyeru agar saya musyrik kepada Allah, sedangkan saya menyeru kepada ampunan Allah. Saya tidak tahu sedikit pun tentang ada Tuhan selain Allah. Ya, ilmun, ya, ma laysa li bi ilmun, tidak sedikit pun aku tahu tentang Tuhan selain Allah. Karena itulah aku mengajak kepada kalian, hai bangsa Mesir, Bani Israel, untuk menyembah Al-Aziz, maha gagah Allah, Al-Ghaffar, maha pengampun. Karena Allah pasti mengampuni dosa-dosa kalian. Karena pasti Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian, ya kan? Nah, inilah jadi ada yang membantu dakwahnya Nabi Musa. Nah, kenapa? Karena dia salah seorang
ya pejabat penting di kerajaan Firaun. Makanya dia terang-terangan untuk berdakwah. Ya, berdakwah mengajak untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. La jarama annama tad'unani ilaihi laisa lahu da'watun fid dunya wala fil akhirah. La jarama, tidak ada keraguan-raguan lagi. Annama tad'unani, bahwasanya apa yang kalian serukan, ajakan kepadaku, ilaihi, kepada menyembah patung, menyembah Fir'aun, ya kan? Laisa lahu da'watun, tidak ada baginya seruan yang benar. Itu ajakan yang tidak benar, ajakan yang menyimpang. Fid dunya wala fil akhirah, di dunia dan juga di akhirat. Wa anna maraddana ila Allah, dan bahwasanya tempat kembali itu hanya kepada Allah. Wa annal musyrifina hum ashabun nar, dan sesungguhnya orang-orang yang melampaui batas, mereka itulah penghuni neraka. Ya. Jadi ini lebih jelas lagi bahwasanya sepupu Firaun ini mengajak berdakwah, ya, berdakwah agar menyembah Allah. La jarama, tidak ada keraguan-raguan lagi. Jadi yakin bahwasanya ya kalian mengajak kepadaku menyembah patung, sedangkan patung itu seruan yang tidak benar. Menyembah Firaun itu seruan yang tidak benar, baik di dunia ataupun di akhirat, tidak benar. Ya. Artinya adalah semua yang kalian lakukan untuk menyembah makhluk itu tidak ada yang bisa memberikan manfaat, tidak ada yang bisa kan mudarat, tidak ada. Namanya makhluk itu semuanya bagaimana Khalik, bagaimana Allah Subhanahu wa taala. Ya, patung Fir'aun walaupun dia mengaku Tuhan, dia nggak bisa berbuat apa-apa. Ya. Makanya ya dengan segenap kekuasaannya ini, ya, Fir'aun ini mengerahkan pasukannya. Nih, saya bisa menghidupkan orang dan saya bisa mematikan orang, kata Fir'aun. Dengan cara apa dia menghidupkan? Itu dengan membiarkan orang itu dikasih makan, dikasih minum, maka orang itu hidup. Bisa mematikan orang, jangan cara bagaimana? Ya dia bunuh itu orang. Nah, itulah Fir'aun. Jadi dia merasa Tuhan sampai seperti itu. Ya, ayat ini juga dijelaskan di dalam surah Al-Ahqaf ayat 5 dan 6. Wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Siapakah yang lebih sesat daripada orang-orang yang menyembah selain Allah, yang doanya tidak dijawab oleh Allah pada hari kiamat, sampai hari kiamat. An du'aihim ghafilun, dan mereka itu adalah doa-doa yang ghaflah, doa yang lalai. Wa ja'usran nasu kanu lahum a'daan wa kanu bi ibadatim kafirin. Dan apabila manusia nanti dikumpulkan di padang mahsyar, itu semua sembahan-sembahan mereka, patung, Yesus, apalagi ya Fir'aun, semua Tuhan selain Allah itu a'daan, menjadi musuh bagi mereka. Dan wa kanu ibadatim kafirun, dan mereka mengingkari apa yang mereka sembah selama ini. Ya kan? Itu Pak. Juga dalam surah Fatir ayat 14, in tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum. Jika kamu berdoa kepada Tuhan selain Allah, mereka tidak mendengar doamu. Kalau mereka mendengar pun, mereka tidak dapat mengabulkan doa-doamu. Ya, namun di akhirat itu nggak ada yang Tuhan selain Allah yang bisa yang bisa menjawab semua doa. Wa anna maraddana ilallah, dan sesungguhnya kita kembali semuanya kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. May ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran. Siapa orang yang melakukan kebaikan sekecil apapun, dia akan dibalas sesuai dengan kebaikannya. Siapa orang yang melakukan kemaksiatan sekecil apapun, dia akan dibalas kemaksiatannya. Makanya karena itu jamaah rahimakumullah, jangan sepelekan sekecil apapun kebaikan.
Jangan sepelekan kemaksiatan sekecil apapun. Kenapa? Bisa jadi sekecil apapun itu kebaikan, itu menyebabkan kita masuk surga. Atau kebalikannya, bisa jadi kemaksiatan sekecil apapun memasukkan kita ke dalam neraka Allah. Maka jangan sepelekan. Jangan sepelekan. In ahsantum li anfusikum wa in asadtum falaha. Jika kalian berbuat baik, maka kebaikan itu kembali kepada kalian. Jika kalian berbuat buruk, maka keburukan itu kembali kepada kita. Jangankan di dunia juga begitu. Contoh misalnya, kenapa kita gelap-gelap ke masjid? Ya kan, semalam kita tahajud, lalu kita baca Al-Quran, lalu kita bersedekah. Karena kita ingin ketenangan, kebahagiaan, keberkahan dalam hidup. Dan itu kita lakukan. Ternyata benar. Ya, contoh beginilah. Kalau kita kerja kepada seseorang, ya kan, sebulan dapat gaji, setahun dapat THR, 3-4 tahun dia kerja, dia setia kepada majikannya, kepada bosnya, dapat apa? Bonus, bahkan naik pangkat. Nah, istilah kasarnya kita kerja sekarang kepada Allah, kita beribadah sungguh-sungguh kepada Allah, mengabdi kepada Allah. Sebulan dapat apa nih? Setahun pasti Allah berikan. Allah nggak ngantuk, Allah nggak tidur. 5 tahun Allah pasti berikan sesuatu di luar dugaan. Ya kan? Kita punya masalah, ada, semua orang pasti punya masalah. Tapi masalah yang terjadi ada aja jalan keluarnya. Kita punya susah rezeki, ada aja Allah berikan rezeki. Ya kan? Janji Allah dalam surah At-Tolak ayat 2 dan 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. May yattaqillah wa may yattaqillah yakhruju makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar setiap masalah apapun dalam hidupnya. Masalah pribadinya, keluarganya, anaknya, semuanya Allah berikan jalan keluar. Dan Allah berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya, rezeki yang tidak diduga-duganya. Dan itu Allah berikan kalau kita sungguh-sungguh bertakwa. Itu di dunia, apalagi di akhirat. Di akhirat kita akan merasakan amalnya kita itu semuanya diterima oleh Allah selama kita ikhlas kepada Allah. Ya, berbeda dengan orang yang musrifin, orang-orang yang maksiat. Wa annal musrifina hum ashabun nar. Sesungguhnya orang-orang yang melampaui batas dalam kemaksiatan, maka selama-lamanya dia di dalam neraka. Dialah penghuni neraka. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Ya kan? Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita jangan sampai kita termasuk orang-orang yang musrif. Musrif itu orang yang lebay. Kalau sekarang bahasa kita lebay. Lebay dalam kemaksiatan, berlebih-lebihan dalam kemaksiatan. Ya, tidak mau taubat kepada Allah, dia menyekutukan Allah, tidak menyembah Allah, maka dia adalah ashabun nar, penghuni neraka. Dan itu selama-lamanya, Pak. Kalau kita sengsara di dunia itu hanya sampai mati. Kita miskin di dunia hanya sampai mati. Tapi kalau di akhirat selama-lamanya sengsaranya, tidak ada batasannya. Nauzubillahi min dzalik. Ayat 44. Fasazkuruna ma aqulu lakum. Kalian akan ingat apa yang kalian katakan, yang aku katakan kepada kalian. Nah, ini kan ungkapan siapa? Saudaranya Firaun. Kalian semuanya nih, kalian akan ingat apa yang aku katakan. Kapan itu? Ketika kalian mati, ketika kalian di alam kubur, di alam barzah. Ketika nanti di akhirat, kalian pasti ingat dan kalian akan menyesal. Nah, dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir ayat 44 ini adalah ungkapan sepupunya Firaun kepada Bani Israel, bahwa yang saya katakan ini pasti kalian akan ingat, bahwa ini adalah kebenaran. Semua perintah Allah ya adalah membawa kita kebahagiaan. Semua larangan Allah yang kalian tinggalkan akan membawa kita ketenangan di dunia dan di akhirat. Kalian juga pasti akan mengetahui nasihatku, penjelasanmu, dan kalian akan ingat dan kalian akan menyesal. Ternyata penyesalan di akhirat tidak ada manfaatnya lagi. Kalau menyesalnya sekarang,
Ini kata sepupunya Firaun. Wa ufawwidu amri ilallah, dan saya menyerahkan urusan saya hanya kepada Allah. Saya bertawakal hanya kepada Allah. Saya memohon pertolongan hanya kepada Allah. Saya memutuskan hubungan dengan kalian karena kalian tidak mendengar nasihat saya. Saya menjauh dari Allah. Saya menjauh dari kalian semua, memutuskan hubungan dari kalian. Jadi ini kalimat wa ufawwidu amrillah. Ini salah satu kalimat tawakal, Pak. Jadi dalam Al-Quran itu banyak kalimat tawakal. Yang kalau kita ingat itu hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billah. Ini ucapan tawakalnya Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim kan mau dibakar tuh hidup-hidup, ya Pak ya, dibakar hidup-hidup oleh Namrus. Lalu makhluk Allah tuh yang lain itu ingin membantu Ibrahim supaya jangan terbakar oleh api. Ada yang menawarkan, ada yang jin menawarkan yang bisa memadamkan api, ada malaikat menawarkan. Apa kata Nabi Ibrahim? Hasbunallah, cukup Allah. Cukup Allah lah yang menolongku. La haula wala quwata, tidak ada daya, tidak kekuatan kecuali hanya Allah. Seandainya Nabi Ibrahim tidak berpasrah kepada Allah dengan ujian-ujian, digoda oleh malaikat, oleh jin, oleh makhluk Allah yang bisa memadamkan api, niscaya Nabi Ibrahim tidak akan selamat. Mungkin dia selamat, tapi apa? Tapi tidak bisa kedinginan, ya, hanya membakar hanya ini aja. Jadi makanya kan kata Allah apa? Kata Allah, ya narukuni bardan wa salaman, wahai api, dingin dan selamatkan Nabi Ibrahim. Dingin dan selamatkan. Mungkin kalau yang lain bisa dingin tapi nggak selamat Nabi Ibrahim. Itulah kalau ketika bertawakal. Jadi kalau kita menghadapi masalah yang berat, baca aja doa itu. Perbanyak doa tawakal. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wala quwata illa billah. Itu doa tawakal yang pertama. Doa tawakal yang kedua di dalam surah At-Taubah ayat terakhir. Ya, ini kata Rasulullah, siapa yang membaca doa tawakal ini 7 kali pagi hari, 7 kali sore hari, seluruh urusan dunia akhirat kita ditanggung oleh Allah. Apa itu? Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsil azim. Bayangin tuh kalimatnya bagus banget. Hasbiyallah, cukuplah Allah. Hasbiyallah la ilaha illahu, tidak ada daya, tidak ada Tuhan kecuali Dia, kecuali hanya Allah. La ilaha. Alaihi, kepadanya Allah hamba tawakal. Wa huwa, dialah Allah, Rabbul arsil azim, Tuhan pemilik ars yang sangat agung. Ini kata Rasulullah, siapa yang baca doa 7 kali pagi hari, 7 kali sore hari, seluruh urusan dunianya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita baca Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsil azim. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsil azim. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsil azim. Hafal ya Pak ya? Kalau nggak hafal silakan dilihat di dalam surah At-Taubah ayat yang terakhir. Itu doa tawakal yang kedua. Doa tawakal yang ketiga ini surah Al-Mu'min, surah Ghafir ayat 44. Ini potongan ayatnya. Wa ufawwidu amri ilallah. Nah, ini nih. Aku serahkan urusanku hanya kepada Allah. Aku serahkan urusan dunia, urusan rezeki, urusan rumah tangga, urusan anak, urusan istri, urusan pesantren, urusan masyarakat, urusan politik, urusan ekonomi, urusan budaya, urusan hidup matiku kepada Allah. Wa ufawwidu amri ilallah. Ini lebih ringkas lagi doanya nih. Ini namanya doa tawakal juga Pak, doa tawakal. Aku menyerahkan urusanku hanya kepada Allah.
Jadi 3. Yang keempat, ini doa tawakal ketika Rasulullah ajarkan setiap kita keluar rumah mau kemanapun. Apa itu? Bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Apa kata Nabi? Siapa orang yang membaca doa tawakal keluar rumah, maka akulah pelindungnya, akulah yang menjaganya, akulah yang melindunginya, akulah yang menyelamatkannya. Maka orang ini akan selamat dunia akhirat, Pak. Jadi jangan lupa nih, mau kemanapun, mau ke pasar kayak mau, apalagi kalau mau ziarah mau ke luar kota, luar negeri. Jangankan luar kota, luar negeri, kita mau ke masjid misalnya, yang penting kalau keluar rumah doa tawakal. Pintu dibuka, doa tawakal. Jadi ada 4 tuh ya, doa tawakal. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa nasir, la haula wala quwata illa billahil azim. Yang kedua, hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Yang ketiga, wa ufawwidu amri, ya wa ufawwidu amri ila Allah. Yang keempat, bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billahil azim. Tawakal. Dan harus diingat, ini saya berkali-kali ulang ya, ada 4 paket tidak terpisahkan, paket kesuksesan dunia akhirat. Pertama ikhtiar, kedua doa, ketiga husnuzon, keempat tawakal. Nah, jadi tawakal itu 1 paket, Pak. Ikhtiar, misalnya kita sakit, berobat ke dokter, minum obat, ikhtiar tuh. Ya, yang kedua doa, ya Allah sembuhkan penyakit hamba. Yang ketiga husnuzon, baik sangka, jangan nyalahin Tuhan, jangan nyalahin Allah. Ini gara-gara Allah nih. Enggak, justru Allah sayang pakai husnuzon, baik sangka aja. Optimis, husnuzon, baik sangka kepada Allah. Lalu yang terakhir tawakal, serahkan kepada Allah. Ya, tuh 4 tuh. 4 hal yang tidak terpisahkan dalam hidup kita, yaitu ikhtiar, doa, husnuzon, dan tawakal kepada Allah. Apa jawaban Allah kalau orang yang tawakal? Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. At-Tolak ayat 3-nya. Siapa orang yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupkan kebutuhannya. Allah akan cukupkan kebutuhannya. Innallaha basirun bil ibad. Sesungguhnya Allah Maha melihat akan hamba-hambanya yang bertawakal kepada Allah. Allah tahu siapa yang mendapatkan petunjuk, siapa yang berhak mendapatkan hidayah, siapa yang sesat, siapa yang berhak disesatkan. Itu, dan itu Allah Maha tahu. Ayat selanjutnya 45. Fawaqahu Allahu sayyiati ma makaru wa haqa bi ali fir'auna su'al azab. Fawaqahu Allah, maka Allah memeliharanya, sayyiati, dari keburukan-keburukan, dari bencana-bencana, ma makaru, apa yang telah mereka tipukan, apa yang mereka jahatkan. Allah memelihara siapa ini? Orang tadi ini dari tipu daya mereka. Wahaqa, dan telah mengupung bi'ali Fir'aun, kepada keluarganya Fir'aun, su'al azab, seburuk-buruknya siksaan. Ya, apa maksudnya? Yaitu Allah Subhanahu wa taala menjaga, memelihara semua yang taat kepada Allah, bahkan keluarganya. Artinya yang berdakwah ini, yang mengajak kepada Allah ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi Musa, yang akhirnya dia hijrah ikut bersama Nabi Musa ya dengan Bani Israel, kemudian Allah selamatkan, dan juga nanti di akhirat Allah masukkan ke dalam surga. Berbeda dengan wahaqa bi ali fir'aun su'al azab, dan Allah telah mengepung Fir'aun dan keluarganya. Keluarga di sini maksudnya pengikut-pengikutnya, yaitu bala tentaranya yang ngejar siapa? Ngejar Nabi Musa dan pengikutnya, yaitu dengan cara apa? Ya, dengan su'al azab. Di dunia ditenggelamkan di laut, di akhirat dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Ya, dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Su'al azab.
Soal azab ini ada dua, di dunia ditenggelamkan, di akhirat disiksa. An-naru yu'raduna 'alaiha guduwa wa 'asiyya. Api neraka yu'raduna dihadapkan kepada mereka, 'alaiha pada mereka, pada Firaun dan orang-orang yang menyekutukan Allah, guduwa wa 'asiyya, di waktu pagi dan di waktu petang. Inilah yang dalam dalilnya Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya ada azab kubur, ada siksa kubur. Kenapa? Karena kalimatnya yu'raduna 'alaiha guduwa wasiyah. Kan Firaun kan belum masuk neraka, udah masuk Bang? Belum, Bang. Tetapi disiksa di dalam kubur. Di antara siksaannya mereka itu dihadapkan pagi, sore neraka. Disiksa di kubur lalu dihadapkan di neraka. Ini kalimatnya, ya kan? Ya kan? Sebagaimana ayat ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW, panjang sekali hadisnya. Saya langsung terjemahkannya. Terjemahannya aja, yaitu dari Aisyah radhiyallahu anha. Ada seorang wanita Yahudi yang menjadi pelayannya, maka tidak sekali-kali Isa berbuat suatu kebaikan kepadanya, melainkan ia mendoakan bagi Isa, semoga Allah memeliharamu dari siksa kubur. Aisyah radhiyallahu anha melanjutkan kisahnya bahwa Rasulullah SAW masuk menemuinya. Makanya bertanya, wahai Rasulullah, apakah siksa kubur itu ada sebelum hari kiamat? Rasulullah awalnya nih menjawab, tidak ada. Siapa yang menduga kalian? Aisyah menjawab, wanita Yahudi tadi. Tidak sekali-kali aku berbuat baik kepadanya, melainkan dia mendoakan bagiku, semoga Allah memeliharamu dari siksa kubur. Rasulullah bersabda, orang Yahudi itu pendusta katanya. Kemudian selang berapa waktu, menurut apa yang dikehendaki Allah, suatu hari Rasulullah keluar tengah hari, seraya memakai kain selimut, sedangkan kedua mata beliau merah, lalu berseru dengan suara yang sangat keras, alam kubur itu bagaikan sepotong malam yang sangat gelap. Wahai manusia, sekiranya kamu mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kamu banyak menangis dan sedikit tertawa. Hai manusia, mohonlah perlindungan kepada Allah dari siksa kubur, karena sesungguhnya siksa kubur itu benar adanya. Awalnya Rasulullah mengatakan bohong, tapi ternyata beliau bermimpi. Ya istilahnya ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala lewat mimpi, bahwasanya seandainya kalian tahu bahwa siksa kubur itu ada, kalian itu lebih banyak nangis daripada tertawa terbahak-bahak. Karena berlindunglah kepada Allah. Makanya dalam doa sebelum kita salam tuh, setelah tahiyat apa? Allahumma inni a'udzubika min ajabil qabri wa min ajabin nar wa min fitnil mahya wa mamati wa min fitnatil dajjal. Itu sunnah dibaca tuh, Pak. Ya Allah ya Rabbana, aku berlindung kepadamu dari siksa api neraka jahanam, dari siksa kubur, dari fitnah kehidupan, kematian, dan dari fitnah masih dajjal. Ya, huru-hara dajjal. Itu doa sunnah dibaca setelah fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma inni a'udzubika min ajabin nar wa min ajabil qabri wa min fitnatil mahya wa mamat wa min masihid dajjal. Baru assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Itu dalam sholat tuh, dalam doa itu sunnah dibaca. Artinya kita berlindung kepada Allah dari siksa kubur. Ya kan? Wa inna uhiya ilayya annakum tuftanuna fi kuburikum. Sungguhnya telah diwahyukan kepadaku bahwa kalian akan disiksa di dalam siksa kubur. Makanya ya, setiap arwah di dalam kubur itu setiap pagi, setiap sore diperlihatkan tempatnya di mana. Jadi orang di dalam kubur udah tahu, Pak. Di neraka, di surga udah tahu. Udah tahu dia. Karena setiap pagi dan sore diperlihatkan. Nih tempat neraka, diperlihatkan tuh siksa neraka. Ya, pagi dan sore. Malam juga kalau surga juga begitu diperlihatkan. Makanya alam kubur itu ada yang rawdah min riyadil jinan, ada khufrah min khufratin niran. Taman di antara taman surga atau kubang dari kubang api neraka. Allah Akbar. Ya. Jadi hadis ini menjawab bahwasanya adanya siksa kubur, ya kan? Jadi kita makanya berlindung kepada Allah
dari siksa kubur. Allah Akbar. Nah ini. Kemudian adkhilu ala fir'auna wa syarrul azab. Masuklah kepada kalian semua. Siapa ini? Pada hari kiamat nih, nanti pada hari kiamat Allah perintahkan Fir'aun dan seluruh ala Fir'aun, keluarga pengikut Fir'aun, asyadal azab, ke dalam siksaan yang sangat-sangat keras. Ya, siksaan yang sangat-sangat keras. Jadi Fir'aun ini mengalami siksaan yang sangat-sangat keras. Nah, dijelaskan dalam hadis ya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, tidak sekali-kali seorang berbuat kebaikan dari kalangan muslim atau kafir melainkan Allah memberikan balasannya. Ya Rasulullah, bagaimana balasan orang kafir itu? Rasulullah menjawab, jika dia telah menyambung tali persaudaraan atau memberi suatu sedekah maka Allah memberikan balasan berupa harta, anak, kesehatan dan sekurupanya. Lalu bagaimana balasan di akhiratnya? Ajabnya tanpa penderitaan. Ajaban dunal azab. Ajaban dunal ajab. Ajab terus siksaannya. Jadi sangat-sangat keras siksaannya. Itu. Jadi kalau ada orang kafir berbuat baik, Pak. Ini orang kafir berbuat baik. Di dunia dia dapat ya. Dapat di dunia. Misalnya keluarganya baik, anaknya baik, sehat. Kalau dia berbuat baik. Tetapi karena dia musyrik, menyekutukan Allah, tetap dia mendapatkan asyaddal azab. Jadi dia berbuat baik itu hanya balasannya di dunia, tidak ada balasan di akhirat. Contoh misalnya nih, orang beda agama sama kita, agama apapun. Lalu dia baik sama kita tuh, tetangga baik, sering ngasih duit, apa baiklah. Dapat balasan dapat, tapi di dunia. Kan kalau orang-orang Cina kan biasa tuh ngasih ampau ya. Ngasih ampau kenapa? Dia tahu kalau ngasih ampau rezekinya lancar. Tahu tuh orang Cina aja, orang beda agama, kalau dia ngasih duit, dia dapat duit. Ya kan ya? Kita juga paham kan? Mana qasamalun min shadaqatin, tidak akan berkurang harta lantaran sedekah. Orang Cina ngamalin tuh. Orang beda agama Konghucu ngamalin tuh. Apalagi kalau pas hari Imlek. Itu Pak, ya Allah, itu orang Cina Pak. Itu ngasih amplopnya beda dengan kita. Kalau kita kan lebaran ya. Lebaran tuh ngasih paling ngasih duit paling 2.000 gitu. Banyak itu. Dan yang sangat miris mah itu yang dapat mah itu orang-orang Islam akhirnya. Orang Islam pada ya Allah, pengemis-kemis tuh pada antri ingin dapat angpau atau angpau. Dia tahu karena dengan dia ngasih angpau rezekinya lancar. Itu orang beda agama tahu. Kalau ngasih angpau, ngasih rezeki, ngasih sedekah, rezekinya jadi lancar. Itu orang yang beda agama, apalagi kita harusnya lebih kuat lagi kan. Dan dapat memang Allah lancarkan rezekinya cuma di dunia. Di akhirat itu seperti fata morgana, Pak. Walaupun dia banyak infaknya, banyak sedekahnya, banyak berkorbannya baik pada kita, itu seperti fata morgana. Tidak ada balasannya kecuali siksa kubur, siksa selama-lamanya di akhirat. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian ayat 47. Wa iz yatahajjuna finnari. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir saling mencela. Nanti di akhirat nih Pak, orang kafir saling ngejek. Jadi jangan bayangin orang yang di neraka itu saling bantu, bukan, justru saling ngejek. Jadi sesama, nah ini jadi Allah menceritakan ayat ini keadaan orang-orang kafir di neraka, termasuk Firaun tentunya kan, saling ngejek dia, saling menghina, saling berdebat, saling berbatah. Ya makanya ya tahajuna, saling berbantah-bantahan, saling mengejek di antara mereka. Finnar, dalam neraka. Fayaqulu du'afa, maka berkatalah orang-orang yang lemah. Orang lemah ini siapa? Jadi enggak punya jabatan di dunia, rakyat biasa, tapi dia kafir. Orang miskin kafir, ya orang susah kafir, dia rakyat biasa gitu, pengikut Firaun lah gitu kira-kira. Lilladzina istakbaru, ngomong kepada orang-orang yang sombong. Siapa? Raja-rajanya Firaun, Qarun, ya Bal'an, Namrus, ya Abu Jahal, Abu Lahab. Nih ngomong nih. Jadi orang-orang miskin di dunia ngomong kepada orang-orang sombong, orang-orang kaya, orang yang punya jabatan, tapi kafir semua. Inna kunna lakum taba'an, sungguh kami begini nih karena mengikuti kalian. Kami ini menjadi pengikut kalian.
menjadi pengikut Fir'aun, menjadi pengikut Namrus, menjadi pengikut Abu Jahal, Abu Lahab, fal antum mugnun, maka apakah kalian adalah orang yang dapat membebaskan anna kami nasiban balas sebagian ajab Allah minan nar dari neraka. Itu. Jadi mereka ini menginginkan tuh kami ini masuk neraka karena kalian. Kami ini disiksa di neraka karena kalian. Karena kami ini ngikut kalian. Karena kami ini ngikut kalian. Jadi ucapan-ucapan orang miskin, orang susah masuk neraka, ngomongnya begitu, Pak. Ngomongnya begitu. Lalu apa jawaban Fir'aun, Namrus, Qarun, jawaban orang-orang yang punya jabatan ya di akhirat nih, di akhirat. Jadi kalau kita mendengar, membaca firman Allah, yakin ini terjadi, pasti Pak, ini terjadi. Nanti di akhirat terjadi begini. Ini percakapan antara orang-orang yang di neraka. Apa jawabannya nih? Qala allazina istakbaru inna kullun fiha innallaha qad hakama bainal ibad. Sesungguhnya kita semua kami nih, kullun fiha, masing-masing, fiha di dalam neraka, innallaha qad hakama bainal ibad. Sesungguhnya Allah telah menetapkan, menghukum di antara hamba-hambanya. Nah, jadi nggak bisa jawab dia. Ya, artinya mereka akhirnya ngomong begini jawabannya. Jawabannya gimana? Jawabannya adalah kita ini ya di neraka ini